Tuduhan ijazah palsunya Jokowi ini kan menggelinding sejak lama. Ini kan sudah sejak lama ya. Menurut Anda ini murni hukum atau kental aspek politiknya ya Mas Adi? Iya, kalau mau jujur sebenarnya lebih kentara aspek politiknya. Karena kalau mau jujur sebenarnya kalau kita membaca konteks politik hari ini, sebenarnya tidak ada yang dinilai lebih relevan untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Karena proses-proses politik kan sudah selesai. Jokowi sudah jadi presiden, gubernur Jakarta, dan termasuk juga wali kota Solo. Jadi itulah yang kemudian membuat publik bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat pihak-pihak tertentu kembali mempersoalkan terkait dengan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia. Karena apapun ya sebenarnya Rifana ini tidak akan mengubah apapun gitu ya, bahwa Pak Jokowi pastilah tetap presiden, pernah jadi gubernur dan pernah jadi wali kota. Wajar kalau kemudian ini terjadi kegaduhan yang kemudian tidak berkesudahan dan berujung pada lapor-melapor. Pak Roy, jadi apakah memang motif Anda dan 3 orang lainnya mengusik lagi soal ijazah palsu Jokowi ini untuk merusak kredibilitasnya Pak Jokowi? Intinya kejujuran. Kami ini bertiga ini adalah alumnus Universitas Gadjah Mada. Kejujuran. Kenapa ini tidak dipersoalkan kemarin-kemarin pada saat Pak Jokowi jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta, jadi presiden 2 periode. Kenapa baru sekarang begitu Anda dan juga yang lainnya mempersoalkan soal ijazahnya Pak Jokowi? Itu kan aneh. Motifnya apa? Jadi semata-mata ini karena ada pancingan, ya, ada pancingan dari salah seorang kader dari partai, ya, gitu, partai yang dipimpin anak buahnya, dipimpin oleh anaknya Jokowi juga. Itu yang pada saat awal bulan lalu itu kemudian mengunggah ya atau memposting sebuah file yang dia sebut ini loh ijazah asli gitu. Nah, karena dia bilang asli, maka perlu kemudian kita cek karena dia menjamin asli. Kecuali kalau dia ini loh kayak gini gitu. Karena dia menjamin asli ya kita buktikan itu sebagai statement dia gitu. Perkara nanti setelah diuji ternyata yang dipegang itu ternyata beda. Nah, ini lain soal. Berarti orang yang berstatement asli itu yang menyebar hoax gitu ya. Jika Mas Roy Suryo menyampaikan, seperti yang teman-teman dengar ya atau baca di beberapa media, bahwa laporan klien kami secara resmi sudah diterima oleh pihak kepolisian. Kita laporkan 4 orang, inisial RS, ya, RSN, RR, salah satu perempuan inisial TT. Nah, sekarang pihak-pihak yang nanti merasa diri terlapor, ya untuk sama-sama kita uji di sana apakah yang dilakukan itu memenuhi unsur atau tidak, ya. Di sana nanti kita uji. Pak Rusdi, apakah Pak Jokowi memerintahkan atau memberi restu laporan ini ke Polres Jakarta Pusat? Tidak ada hubungannya, tidak tahu. Jadi beliau Pak Jokowi tidak tahu karena tahu, kami Pak Jokowi tidak ada memberi hubungannya. perintah atau memberi restu ya? Tidak ada restu-restuan. Ini negara yang merestui. Oke, jadi Pak Jokowi juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Mas Adi, tuduhan ijazah palsunya Jokowi ini kan menggelinding sejak lama. Ini kan sudah sejak lama ya. Menurut Anda ini murni hukum atau kental aspek politiknya ya Mas Adi? Iya, kalau mau jujur sebenarnya lebih kentara aspek politiknya. Karena kalau mau jujur sebenarnya kalau kita membaca konteks politik hari ini, sebenarnya tidak ada yang dinilai lebih relevan untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Karena proses-proses politik kan sudah selesai. Jokowi sudah jadi presiden, gubernur Jakarta, dan termasuk juga wali kota Solo. Jadi itulah yang kemudian membuat publik bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat pihak-pihak tertentu kembali mempersoalkan terkait dengan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia. Karena apapun ya sebenarnya Rifana ini tidak akan mengubah apapun gitu ya, bahwa Pak Jokowi pastilah tetap presiden, pernah jadi gubernur dan pernah jadi wali kota. Wajar kalau kemudian ini terjadi kegaduhan yang kemudian tidak berkesudahan dan berujung pada lapor-melapor. Itu yang pertama ya. Kalau sudah dilaporkan semacam ini, pastinya dari pihak Jokowi itu merasa dituduh dan merasa difitnah. Itu yang kemudian membuat ini kemudian dibawa kepada jalur hukum. Makanya tinggal kita tunggu sebenarnya siapa yang paling kuat dan adu argumen termasuk adu data soal bagaimana pembuktian ijazah ini di masa-masa yang akan datang. Jadi menurut Mas Adi aspek politiknya lebih kental?
Ya, memang kalau sudah orang bicara mempersoalkan ijazah orang lain itu kan sangat politis dan termasuk tujuannya apa juga kan bertanya-tanya publik, Rifana. Kalau misalnya nuansa pilpres, nuansa pilkada ataupun nuansa pileg, orang bertanya keaslian ijazah seseorang, itu pasti dianggap sangat politis. Nah, per hari ini setelah tak ada lagi momen pemilu, tidak ada lagi momen politik, orang kan juga bertanya-tanya apa sih maksudnya. Itu yang sebenarnya belum tersampaikan kepada publik. Wajar kalau kemudian pihak-pihak yang merasa dirugikan membawa ini kepada persoalan-persoalan hukum. Pak Roy, silakan Anda menanggapi bahwa ini aspek politiknya lebih kencang begitu. Terima kasih Mas Adi Praetno. Saya sangat menghormati statement tadi kalau dikatakan ini ada faktor politik. Sama sekali tidak ya. Sama sekali saya pastikan ini tidak ada faktor politik sama sekali. Kalau tadi Mas Adi mempertanyakan kenapa nggak yang lain? Yang lain oke, kalau misalnya bahkan sekarang yang masih menjabat gitu ya. Sekarang yang masih menjabat itu pun ijazahnya juga tidak jelas juga gitu loh. Katanya di Singapura, katanya di Australia. Itu nanti kita lihatlah, pasti akan terbongkar. Oke, Mas Adi, menurut Anda motifnya apa ya? Isu soal ijazah palsu Jokowi ini dikembangkan terus. Ya tentu pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah ini yang sebenarnya tahu persis Rifana. Cuman bagi saya yang melihat dari jauh ini sepertinya ingin merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, ingin merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjabat presiden, gubernur, dan wali kota. Jadi kalau mereka itu misalnya bisa membuktikan, oh ini ijazahnya tidak benar, seakan-akan mereka akan memberikan pengumuman, ini adalah presiden yang tidak baik dan seterusnya. Tapi kan kalau kita melihat proses politik, proses hukum yang sudah ada, tentu verifikasi ijazah Pak Jokowi itu kan sudah berjenjang, Rifana. Waktu nyalon wali kota Solo, gubernur Jakarta, termasuk calon presiden Republik Indonesia 2 kali, saya kira itu sudah diverifikasi cukup matang. Ya. Bahkan ke kementerian juga dikonfirmasi soal keaslian ijazah seseorang. Itu yang kemudian membuat ketika muncul tuduhan-tuduhan ijazah ini, pihak-pihak yang seperti Pak Jokowi merasa dirugikan melalui kuasa hukumnya, melaporkan ini kepada pihak-pihak hukum. Baik, Pak Roy, jadi apakah memang motif Anda dan 3 orang lainnya mengusik lagi soal ijazah palsu Jokowi ini untuk merusak kredibilitasnya Pak Jokowi? Intinya kejujuran. Kami ini bertiga ini adalah alumnus Universitas Gadjah Mada. Kejujuran. Kenapa ini tidak dipersoalkan kemarin-kemarin pada saat Pak Jokowi jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta, jadi presiden 2 periode? Kenapa baru sekarang begitu Anda dan juga yang lainnya mempersoalkan soal ijazahnya Pak Jokowi? Itu kan aneh. Motifnya apa? Jadi semata-mata ini karena ada pancingan, ya, ada pancingan dari salah seorang kader dari partai, ya, gitu, partai yang dipimpin anak buahnya, dipimpin oleh anaknya Jokowi juga. Itu yang pada saat awal bulan lalu itu kemudian mengunggah ya atau memposting sebuah file yang dia sebut ini loh ijazah asli gitu. Nah, karena dia bilang asli, maka perlu kemudian kita cek karena dia menjamin asli. Kecuali kalau dia ini loh kayak gini gitu. Karena dia menjamin asli ya kita buktikan itu sebagai statement dia gitu. Perkara nanti setelah diuji ternyata yang dipegang itu ternyata beda, nah ini lain soal. Berarti orang yang berstatement asli itu yang menyebar hoax gitu ya. Tapi kemudian, makanya itu yang Mbak Rifana membuat kami kemudian bersurat ke UGM untuk kemudian meminta untuk hak, karena ini hak publik ya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 gitu ya. Dan akhirnya kita lihat skripsi, dan dengan melihat skripsi itu, waduh, kemudian kita lihat seabrek lah gitu atau banyak sekali temuan yang itu membuat kami sangat-sangat prihatin. Termasuk juga mantan rektor UGM Profesor Sofyan Effendi juga prihatin kalau UGM ternyata melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Artinya ya kalau UGM jujur aja gitu loh, nggak usah nutup-nutupin. Tapi marilah kita cek nanti pada saat persidangan, dan persidangannya moga-moga ya clear aja gitu, buktikan kalau kita menuduh itu nggak benar, buktikan benar. Mas Adi, jadi tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan tidak kunjung usai ya. Apakah kemudian menurut Anda isu ini sepertinya memang sengaja terus dipelihara? Ya, kenapa hanya Jokowi yang dipersoalkan ijazahnya? Saya kira begitu banyak pejabat-pejabat publik di negara kita mungkin ya perlu juga dipertanyakan. Oleh karena itu, kenapa di awal saya bertanya, apa sebenarnya motif terpenting soal mengusut persoalan ini kembali? Karena kalau kita lihat realitas politiknya, kan ada beberapa hal yang sulit dibantah.
ketika di Solo, kemudian di Jakarta, termasuk jadi calon presiden di Republik Indonesia, pasti ijazahnya sudah terkonfirmasi itu valid, Rifana. Pengakuan dari dekan Fakultas Kehutanan UGM juga mengkonfirmasi sesuatu yang valid. Nah, yang ditunggu oleh publik itu adalah kalau betul memang ada argumen dan data-data yang disampaikan oleh pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah itu, ya tentu itu harus ditunggu memang nanti. Yang pengadilan lah akan menjadi momen yang paling penting siapa yang sebenarnya dianggap paling valid. Tapi kalau bagi kita yang melihat dari jauh, fakta-fakta politik yang sudah ada, verifikasi KPU yang dari Solo sampai RRI itu adalah fakta politik yang menurut saya adalah fakta politik yang tidak main-main, terkonfirmasi bahwa ijazah itu asli, apalagi kalau kita melihat dalam Pilkada Jakarta, Jokowi dan Ahok saat itu adalah penantang melawan Foke yang petahana. Kalau memang tidak benar ijazahnya pasti dibatalkan. Begitupun ketika jadi calon presiden 2014 awal, juga yang dilawan itu adalah soal bagaimana ya petahana dalam tanda kutip dan tidak dimiliki oleh kawan-kawan PDIP yang mengusung Pak Jokowi. Mas Adi, sebentar Mas Adi, jadi isu ini terus dipelihara supaya Pak Jokowi terus menjadi perbincangan atau gimana sih menurut Anda? Ya, saya nggak tahu persis Ripana ya, tapi yang jelas memang setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden, serangan-serangannya kan semakin agresif dan semakin terbuka. Apakah ini karena Jokowi itu tak lagi jadi presiden? Apakah Jokowi itu bukan karena ketua umum partai? Apakah karena Jokowi itu melakukan konflik politik dengan partai yang telah membesarkan dirinya selama kurang lebih sekitar 23 tahun. Terlepas dari itu, dibandingkan dengan mantan-mantan presiden terdahulu, memang serangan-serangan ke Pak Jokowi itu memang sangat kelihatan lebih masif dibandingkan dengan yang lain. Kan bukan hanya soal ijazah. Sebelumnya juga ada yang terkait dengan gugatan soal mobil SMK kan. Begitupun dengan persoalan-persoalan lain. Bahkan segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi itu kan tensinya memang agak sedikit panas. Bahkan cukup menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Bahkan ketika Jokowi diutus ke Vatikan sekalipun, itu kan juga tensinya menjadi sesuatu yang cukup serius di sana. Oleh karena itu sulit memang untuk membantah bahwa persoalan politik dalam hal ini menjadi aspek yang cukup penting dan menjadi kentara. Wajar kalau kemudian ini selalu diamplifikasi dan diulang-ulang. Padahal kan fakta-fakta politiknya sudah ada lah kira-kira begitu. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, menurut saya siapapun itu orangnya ijazahnya pasti asli.